dari aset atau modal-modal tersebut tadi, guru penggerak itu diharuskan atau diwajibkan harus membuat sebuah program gitu, Bu, yang mendukung atau berbaik untuk muridnya. Nah, di sini saya mengambil programnya nanti yang saya lakukan adalah program pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran berbasis teknologi bagi murid yang saya singkat Propam CBT. Kenapa saya mengambil program ini? Tadi sekolah kita mempunyai aset, alhamdulillah dapat bantuan Chromebook sejumlah 29. Yang kedua, muridnya juga semuanya mempunyai akun belajar. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran berbasis teknologi. Nah, program ini saya sudah ajukan ketika kelas daring. Namun ada sedikit perubahan. Waktu di kelas daring, saya mengusulkan itu kelas 1 sampai kelas 6, Bu. Yang ikut program ini, kelas 1 sampai kelas 6. Terus dapat masukan dari rekan-rekan yang lain, dari PIS, dari pengajar praktek juga. Kalau saya sendiri menghandle kelas 1 sampai 6 mungkin terlalu itu berat atau mungkin waktunya tidak cukup karena di pertengahan November nanti harus ada salah satu bentuk laporan kegiatannya. Jadi nanti di sini saya perkecil, Bu. Sekalian saya izin sama Ibu nggih. Jadi nanti program ini saya perkecil untuk kelas 5 dan kelas 6. Iya, kelas tinggi dulu. Jika nanti ke depannya mungkin bisa lebih berkembang, baru tak lebarkan lagi buat kelas 1 sampai kelas 4-nya. Kelas 1 sampai kelas 6 kan aslinya harus semua sih apa? Iya, awalnya juga saya seperti itu. Kelas 1. Iya, kalau kelas 1, 2 di Chromebook itu bisa ada game, ada permainan, penjumlahan atau pengurangan itu bisa. Cuman karena keterbatasan waktu, akhirnya saya persempit lagi, dikhususkan untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, kenapa juga saya memilih program ini? Karena dalam program ini nanti ada dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan. Yang pertama yaitu kemandirian, yaitu dengan murid mengandalkan kemampuan yang dimilikinya untuk memanfaatkan perangkat Chromebook sesuai peruntukannya. Yang kedua, murid dapat menjadi lebih kreatif dengan mengasah nilai kreativitas pada dirinya dengan membuat konten yang menarik menggunakan perangkat Chromebook. Juga dapat melatih nilai atau dimensi bernalar kritis pada murid, yaitu dengan mengasah kemampuan bernalar kritis murid melalui kegiatan memperoleh dan memproses informasi gagasan dengan bijak dengan dituntun guru. Nah, kemudian tadi program ini juga akan memanfaatkan beberapa aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama jelas perangkat Chromebook-nya, kemudian jaringan internetnya, yang ketiga adalah dari ruang lab komputernya. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, saya sudah sedikit konsultasi dengan pengajar praktek waktu PI kemarin, itu rencananya ngambilnya hari Sabtu, Bu. Hari Sabtu, karena saya juga ngajar kelas 3, jadi setelah saya selesai ngajar, nanti ada jadwalnya apa itu kelas 5 atau kelas 6 bergantian. Nah, kontennya apa? Kalau untuk kelas tinggi, nanti akan saya khususkan, saya latih untuk membuat poster digital. Apalagi kan nanti akan ada P5. Kalau tahun kemarin kan sudah, kalau ini tahun kemarin sudah sedikit saya lakukan, kelas 6 saya bantu menggunakan Chromebook untuk membuat poster ketika Market Day itu, Bu. Jadi nanti insya Allah tahun ini kelas 6 ini, ya Bu Indri, nanti saya minta izinnya untuk masuk ke kelas 6 buat pembelajaran berbasis digital menggunakan Chromebook. Kelas 5 juga sama karena kelas 5 tahun ini sudah mengadopsi kurikulum Merdeka. Dan P5-nya sekolah kita kan temanya kewirausahaan dan apa ya Bu, itu Bu, kearifan lokal 2.
untuk kewirausahaannya nanti membuat poster menggunakan Chromebook. Kemudian ini nanti saya laporkan ke proses berjalannya programnya ketika PI 6. Jadi PI terakhir itu nanti saya kedapatan jadwal tanggal 7 November. Pak Rifai ke sini untuk meninjau pelaksanaan program ini. PI yang terakhir, ketika pendampingan terakhir, ya saya dapat jadwalnya tanggal 7. Kemudian sekitar tanggal 11 Novembernya mungkin lokakarya ke-6. Kemudian ada jeda untuk persiapan lokakarya ke-7 di tanggal 2 Desembernya. Atau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk pelaksanaannya berarti hari Sabtu semuanya Sabtu pertama kelas 6, nanti Sabtu berikutnya kelas 5 Iya. Enggak, dipisah betul. Sabtu ini kelas 6, nanti iya kelas 5 nih. Materinya sama, membuat poster. Iya. Jadi kalau pakai email belajar, terus anak-anak membuka Canva ininya jadi yang tadinya harusnya berbayar, kalau pakai email belajar semuanya jadi gratis, Bu. Guru juga sama sebenarnya. Guru diwarai kan. Iya. Apa aja mau belajar apa snack. Iya. Kalau pakai email belajar login ke Canva, yang harusnya di sini bayar, desain-desain ini kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi kalau loginnya pakai email belajar ini kan sudah pakai email belajar. Nah, semuanya langsung gratis. Yang biasanya ada harganya berapa ribu atau berapa rupiah harus berlangganan tiap bulan, langsung jadi gratis dan bisa dipakai template-nya. Kelebihannya itu, jadi kan eman-eman kalau nggak dipakai gitu ya Bu. Iya. Iya, jadi nanti ini yang lebih saya khususkan di awal program. Kalau iya, nanti berkembangnya bagaimana mungkin baru pemanfaatkan untuk yang lain. Saya sih harapannya seperti itu, Pak. Murid bisa ya, guru bisa lah ya, Bu. Iya, insya Allah. Sungguhnya banyak. Pramuka banyak. Belajar apa ini tahu. Ini kan juga ada game ini. Ngomong belum rusak ya. Katanya dinas rusak. Ini kalau buat kelas 1 atau kelas 2 mungkin bisa. Cuman saya juga belum yakin mengkondisikan anak kelas 1 dan kelas 2 pakai Chromebook. Itu saja pakai layar seperti ini. Oke. Melihat dulu. 4 tambah 1, di sini ada pilihan anak kan tinggal ngeklik game. Nah, Ya, pakai layar dulu seperti ini. Nanti ini waktu berikutnya anak Chromebook satu-satu. iya. Kalau langsung kan Ini materi di sini ada semua bahan kata-kata. Ada. Untuk anak Ada, misalkan Bu Linda butuhnya apa? jalan ke sana. Iya, di sini kan juga ada ini platform Merdeka Mengajar. Cuman tampilannya memang lebih enak dibuka di HP kalau ininya Bu. Saya sudah nyoba sih ya. PMM yang di sini ini layarnya besar tapi cuma tampil segini toh. Kalau di HP kan memang selayar full ini. Kalau di Chromebook ini layarnya lebar tapi ininya cuma segini toh. Jadi agak kurang maksimal. dan bisa sampai ke guru loh untuk pemanfaatan Chromebooknya. Oke. Dukung ya, Bu. Alhamdulillah. Nantinya yang lain Pak, di mana Pak? Ya, Pak. Iya. Beli Pak, ya, ngomong-ngomong. Beli ngomong sampai saja PKB. Lanjut Pak. Jadi ini nggih sampun 92% itu yang daring sudah selesai. Jadi saya kurangnya tinggal PI 6, loka ke-6 sama loka ke-7 panen karya. Terus nggih 100% ya Bu.
Alhamdulillah saged rampung. Nggih. Nggih, mungkin demikian saja yang bisa saya presentasikan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu serta Ibu Kepala Sekolah. Besar harapan saya, Bapak dan Ibu Guru serta Ibu Kepala Sekolah tetap memberikan dukungan kepada saya hingga program ini dapat saya selesaikan dengan lancar dan dapat berhasil dengan hasil yang terbaik. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu atas kerawuhannya, kehadirannya pada siang hari ini, sudah menyempatkan waktu. Semoga ke depan program saya dapat berjalan dengan lancar dan masih tetap membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.